Waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam saat Samantha turun dari bus yang ditumpanginya. Wanita itu berjalan dengan santai memasuki kompleks rumahnya, tapi dari kejauhan wanita itu dapat mendengar suara anak kecil yang menangis. Samantha mempercepat langkahnya karena dia takut jika terjadi sesuatu dengan Edward. Di sekitar rumahnya hanya ada beberapa tetangga yang memiliki anak kecil. Mereka jarang mengobrol satu sama lain karena jarang bertatap muka dengan para tetangga yang lain. Saat sudah tiba di depan rumahnya, benar saja perkiraan Samantha, Edward menangis dan berteriak dengan kencang di dalam sana. Dengan cepat Samantha berlari masuk ke dalam rumahnya dan pada saat pintu terbuka dia melihat Edward sedang menangis dan mengamuk bahkan berguling-guling di atas lantai. Kewalahan menghadapi Edward, wanita itu berusaha membujuk Edward dengan kata-kata manis, tapi Edward terus berguling di atas lantai. Samantha melepaskan mantelnya dan meletakkan bersama tasnya di atas meja. Dia segera berjalan menghampiri Edward yang sedang mengamuk di atas lantai. "Edward, ada apa denganmu sayang?" tanyanya dengan lembut. Dia berusaha mengangkat Edward dan membawanya ke dalam gendongannya. "Mommy, where is Daddy?" tanya Edward sambil menangis di dalam pelukannya. "Maaf Sam, saat kami pulang Tuan John telah pergi." Aku sudah berusaha membujuk Edward dari siang dan berkata Tuan John akan pulang saat malam. Tapi Edward kembali mencari ayahnya dan tidak mau mendengar penjelasanku. Aku minta maaf, ujar Anne. Samantha menarik nafasnya dengan berat saat mendengar penjelasan Bibi Anne. Memang dia sudah mengusir John agar Edward tidak tambah salah paham. Tapi siapa sangka Edward akan mencari pria yang disangka ayahnya sampai seperti itu? Samantha benar-benar kasihan dengan Edward. Memang dia bisa menjadi sosok ibu dalam hidup Edward, tapi dia tidak bisa menjadi sosok ayah yang sangat dirindukan oleh Edward. Diam-diam air matanya menggenang di pelupuk matanya dan entah mengapa dia malah rindu dengan ayah dan ibunya yang sudah lama tidak bertemu. "Edward sayang, jangan menangis. Bukankah ada Mommy bersamamu?" bujuknya. "No, Iwan Daddy, Iwan Daddy," teriak Edward dan kembali menangis. "Estetes sayang, jangan menangis, apa kau tidak mau bersama dengan Mommy?" "No." Edward memberontak dalam gendongan ibunya bahkan memukul-mukul punggung ibunya. Dia benar-benar sedih karena pria yang dia kira ayahnya telah pergi padahal pria itu telah berjanji tidak akan pergi meninggalkannya. "Edward, dengarkan kata-kata Mommy," bentak Samantha karena dia mulai kesal. Tidak biasanya Edward bertingkah seperti itu. Edward kembali menangis dengan kencang saat mendapat bentakan dari ibunya dan ini pertama kalinya ibunya marah seperti ini. Iwan Daddy. Mom. Iwan Daddy," teriak Edward di sela-sela tangisnya. Samantha hanya bisa menggeleng dan mencoba membujuk Edward dan pada saat itu, terdengar suara seorang pria dari arah pintu rumahnya yang terbuka. "Edward." Samantha membalikkan badannya dan sangat kaget melihat pria yang berdiri di depan pintu rumahnya. Pria itu sudah berpakaian dengan rapi dan tampak perban di kepalanya telah dilepas. "Sialan, kenapa pria ini kembali lagi?" umpatnya dalam hati. Edward segera melepaskan diri dari gendongan Samantha dan segera berlari ke arah pria itu. "Daddy!" teriaknya girang dan dia segera melompat ke dalam pelukan John. Edward memeluk John dengan erat dan menangis di bahunya. Dia sungguh senang melihat orang yang dia sangka ayahnya telah kembali. "Hei kau!" Samantha sangat ingin marah tapi John meliriknya dengan tajam. Samantha hanya menarik nafasnya dengan berat. Dia tidak jadi memarahi pria itu karena Edward tampak bahagia di dalam pelukannya. "Daddy, kenapa kau pergi?" tanya Edward. "Sayang, Daddy hanya pergi sebentar." John membelai punggung Edward dengan lembut. "Syukurlah Edward, Daddy telah kembali. Jika begitu Bibi harus pulang," kata Anne. "Iya Auntie."
Jawab Edward dan dia tersenyum dengan manis karena dia benar-benar merasa bahagia. Anne juga tampak senang dan dia segera meraih tas dan mantelnya bersiap untuk pulang ke rumahnya. Aku pulang dulu Sam, Tuan John. Pamitnya. Hati-hati Auntie Anne, kata Edward dengan bahagia dan dia terus memeluk tubuh John tanpa mau melepaskannya. Tentu saja, Edward tidak boleh menangis lagi, oke? Pesannya. Tentu saja Auntie. Anne tersenyum dan segera keluar dari rumah itu dan menutup pintu di belakangnya. Edward sayang, ayo kita tidur. Ajak Samantha karena ini sudah malam. Dia segera mendekati kedua pria itu untuk mengambil Edward dari gendongan John. No mommy, I want with daddy. Tolak Edward karena dia takut John pergi lagi dan dia benar-benar tidak mau melepaskan pelukannya. Samantha menghela nafasnya, kesal melihat John yang kembali lagi ke rumahnya. Setelah Edward tidur akan aku hajar kau, katanya dalam hati. Edward, Daddy punya hadiah untukmu, tapi setelah ini, kau harus mendengarkan perkataan momimu, oke? John mencoba menghibur Edward. Edward melepaskan pelukannya dan menatap wajah John dengan berbinar-binar. Apa Daddy membelikanku mainan? Tanyanya penuh semangat. John menurunkan tubuh Edward dan segera meraih sebuah paperback yang dia letakkan di atas lantai. Yes, ini untukmu. Sambil menyodorkan paperback itu pada Edward. Edward mengambilnya dengan gembira dan segera berlari ke arah meja. Dengan tidak sabar, dia segera membuka paperback itu untuk tahu apa isinya dan tidak berapa lama Edward berteriak dengan gembira. Airplane. Edward melihat-lihat mainan itu dan tampak begitu bahagia mendapat mainan baru. Samantha tersenyum melihat ekspresi Edward yang begitu bahagia, walaupun sebenarnya dalam hati dia sangat kesal Edward bisa begitu dekat dengan pria asing itu. Pada saat itu, tiba-tiba muncul penyesalan dalam hatinya. Seharusnya aku tidak membantu pria ini. Sesalnya dalam hati. Hei, ini untukmu. John menghampirinya dan menyodorkan sesuatu di depannya. Tidak perlu, aku tidak butuh. Tolak Samantha dengan dingin dan sungguh dia kesal melihat wajah John. Ayolah, aku rasa ini sangat cocok untukmu jadi ambillah. John menyodorkan benda yang dia pegang di depan Samantha. Samantha menghela nafasnya dan kemudian, wanita itu merebut benda yang diberikan oleh John untuknya. Terima kasih, katanya dengan tidak niat. John hanya tersenyum sedangkan Samantha segera berjalan ke arah Edward yang tampak senang dengan mainan barunya. Edward sayang, sudah malam. Bagaimana jika kita tidur? Besok kau bisa memainkan mainan ini sepuasmu. Ajaknya. Yes mom. Edward meletakkan mainan barunya di atas meja. Samantha segera menggendong tubuh Edward untuk membawanya masuk ke dalam kamarnya dan melewati John begitu saja. Dia tidak peduli dengan pria itu dan saat Edward sudah tertidur nanti akan dia hajar pria itu habis-habisan. Daddy, panggil Edward. Samantha langsung menghentikan langkahnya. Mom, can I sleep with you and Daddy? Tanya Edward dengan polos. Samantha tercengang dengan permintaan Edward, yang benar saja. Mom, can I sleep with you and Daddy? Edward mengulang permintaannya sedangkan Samantha berdiri kaku mendengar permintaan Edward. Memang itu permintaan yang normal bagi seorang anak kecil, tapi mereka... Bahkan Samantha tidak tahu sama sekali siapa pria yang telah ditolongnya itu. Sayang, tidur dengan Mommy saja ya, seperti biasa. Bujuknya. Tidak mau, aku mau tidur dengan Mommy dan Daddy. Rengek Edward lagi. Samantha menghela nafasnya, hari ini entah sudah berapa kali dia melakukan itu. Pria sialan ini benar-benar bikin aku pusing. Jika tidak ada Edward sudah aku hajar dia. Pikirnya kesal. John segera mengambil Edward yang berada di gendongan Samantha dan membawa Edward masuk ke dalam kamar.
Samantha tercengang melihat kelakuan pria itu yang begitu lancang. "Hei, apa yang kau lakukan?" teriaknya kesal. "Apa kau tidak kasihan pada anakmu? Apa kau ingin berdebat dengan anak kecil ini sampai pagi? Apa kau ingin para tetangga mendengar pertengkaran kita?" tanya pria itu lagi. Samantha diam saja belum menjawab apa-apa, tapi John kembali berkata, "Hanya menemaninya tidur bukan? Aku tidak akan melakukan apapun padamu." John membuka pintu kamarnya dan segera masuk ke dalamnya, sedangkan Samantha mengepalkan tangannya menahan amarah. Ingin rasanya dia menendang John, tapi benar yang dikatakan olehnya. Edward masih kecil, jika dia jelaskan pun anak seumuran Edward belum bisa mengerti dengan perkataannya. Mau tidak mau Samantha mengikuti John masuk ke dalam kamarnya, dan di atas tempat tidurnya, dia melihat Edward sedang bercanda dan tertawa mendengar cerita John. Samantha meletakkan barang yang diberikan John di atas meja, dan segera membuka lemari untuk mengambil pakaiannya. Dia segera masuk ke dalam kamar mandi untuk mandi, dan siapa tahu setelah dia mandi Edward sudah tertidur dan dia bisa menghajar pria itu sepuas hati. Tapi saat dia telah selesai mandi, Edward masih tertawa mendengar cerita John yang sedang berbaring di sampingnya. Samantha benar-benar kesal, tapi dia harus menahan diri. "Edward sayang, kenapa kau belum tidur?" tanyanya. "Mommy, sini." Samantha tersenyum paksa dan mendekati mereka. "Mom, Daddy bilang Mommy sangat galak," kata Edward. Mata Samantha melotot mendengarnya, sedangkan John hanya tersenyum mendengar perkataan Edward. "Sayang, Mommy memang galak, jadi cepatlah tidur," jawabnya dengan ketus. Samantha merebahkan diri di sisi Edward dan ingin menepuk-nepuk Edward seperti yang biasa dia lakukan setiap hari, tapi Edward malah dengan manja memeluk tubuh John dengan erat. "Malam ini, aku ingin memeluk Daddy," kata pria kecil itu. Samantha tercengang, hanya dalam satu hari saja pria itu bisa merebut hati Edward. Walaupun dia kesal, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. "Oke, good night honey," katanya dengan terpaksa. Jika dia tidak menuruti keinginan Edward, bisa-bisa Edward tidak tidur semalaman, dan lagi pula, dia juga sudah mengantuk dan sangat lelah. Dia segera memutar tubuhnya dan memunggungi kedua pria itu. Perasaannya campur aduk saat ini. Jika pria asing itu masih tetap di rumahnya, maka dia benar-benar akan gila tidur seranjang dengannya setiap malam. Samantha menguap panjang dan membalikkan tubuhnya untuk menghadap malaikat kecilnya. Dia kira Edward sudah tertidur, tapi mata pria kecil itu masih segar, bahkan Edward tertawa bersama John. Tanpa disadari Samantha tersenyum melihat Edward karena belum pernah Edward sebahagia itu. Apa sebegitu berartinya sosok seorang ayah bagi Edward? Samantha merentangkan tubuhnya dan menatap langit-langit kamarnya. Pria asing itu tidak akan lama di sana, dan pada saat itu Edward pasti akan sedih dan kecewa jika mengetahui pria itu bukanlah ayahnya. "Apa aku harus menikah?" pikirnya. Samantha kembali menghela nafasnya, matanya mulai berat dan sebaiknya dia tidur saja, dan tidak lama kemudian dia sudah tertidur. "Mommy." Edward bangun dan melihat ibunya yang telah terlelap terlebih dahulu. John meletakkan jari telunjuk di bibirnya mengisyaratkan supaya Edward tidak bersuara, yang bisa membuat ibunya terbangun. "Edward, sebaiknya kita juga tidur," bisiknya. Edward mengangguk. Pria kecil itu masuk ke dalam pelukan John dan tidak mau melepaskannya. Dia takut pria yang dia sangka ayahnya akan meninggalkannya lagi. "Dad, don't leave us again," pinta Edward. John mengusap kepala Edward dengan lembut. "Tidak akan, jadi tidurlah," bisiknya. Edward begitu senang, akhirnya dia bisa memiliki seorang ayah seperti teman-temannya. Dan besok, dia akan menceritakan tentang ayahnya pada teman-teman sekolahnya.
Tidak lama kemudian, Edward tertidur dalam pelukan John dengan begitu bahagia, sepertinya dia sudah tidak sabar untuk membanggakan diri jika dia juga punya seorang ayah seperti teman-temannya. Dia selalu iri saat melihat ayah teman-temannya datang ke sekolah untuk menjemput. Saat teman-temannya bertanya kemana ayahnya, maka Edward sangat sedih. Setiap kali Edward bertanya pada ibunya dan Bibi Anne, mereka pasti menjawab ayahnya ada di luar kota dan sekarang ayahnya sudah kembali dan dia tidak mau ayahnya pergi meninggalkannya lagi. Malam itu mereka tidur bersama-sama dan keesokan harinya, Samantha membalikkan tubuhnya dan memeluk seseorang yang ditidur di sampingnya. "Edward, kenapa kau belum bangun?" gumamnya di sela-sela tidurnya. Edward. Tangannya mulai meraba wajah seseorang yang berada di depannya. Dia kira Edward belum bangun untuk ke sekolah. Tapi tangannya ditangkap dan dipegang oleh sebuah tangan yang besar dan terasa hangat. Samantha segera membuka matanya dan dilihatnya seorang pria tampan sedang tersenyum dengan menawan ke arahnya. "Morning," sapa John. "Kau?" Samantha segera menarik tangannya dari genggaman pria itu. "Kenapa aku bisa tidur dengannya?" pikirnya dan dia segera duduk di atas ranjang. "BR ngesek," makinya setelah mengingat kejadian semalam. Samantha mengepalkan tangannya dan dilayangkannya tinjunya ke wajah John, tapi pria itu menangkap tangannya dan mendorong tubuhnya hingga kembali tertidur di atas ranjang. John menindih tubuhnya dan memegang kedua tangannya sehingga Samantha sulit untuk bergerak. "Hei, kenapa kasar begitu?" tanya pria itu. "Sialan, kenapa kau tidur denganku?" makinya. "Jika ingin marah, marahlah pada anakmu. Dia tidak mengizinkan aku untuk meninggalkannya." Samantha menatap tajam pria itu. Beraninya dia membawa-bawa Edward. "Dari semalam aku ingin menghajarmu, hari ini aku tidak akan menahan diri lagi," katanya kesal. John menyunggingkan bibirnya. Wanita itu tampak cantik, bahkan saat marah sekalipun. "Apa kau tega memukul orang yang hilang ingatan?" tanyanya. "Aku tidak peduli, akan aku pukul kepalamu sampai otakmu keluar." John hanya terkekeh mendengarnya. "Aku suka wanita galak sepertimu." Setelah berkata demikian, pria itu melepaskan tangannya dan bangkit berdiri. Wajah Samantha merah padam karena menahan amarah. Dengan cepat pula Samantha bangkit dari atas ranjang dan mengejar John yang hendak berjalan ke pintu untuk keluar dari kamar itu. "Hei, kau!" panggilnya. John memutar tubuhnya, sedangkan Samantha telah siap sedia dengan tendangannya untuk menendang wajah pria itu.